Kalau lu masih bingung ya, lu mau ngambil jurusan apa buat kuliah, dan lu sama sekali buta nih, lu nggak tahu apa-apa. Atau lu masih belum menemukan lu maunya apa, masih mencari-cari nih. Atau lu belum menemukan passion lu apa. Hari ini gue mau kasih tahu ada satu metode yang menurut gue efektif. Dan gue akan menjelaskan ini step by step sehingga lu tahu lu harus ngapain. So, listen carefully. Dan kalau lu perlu maju mundurin video ini, be my guest, terserah. Lu bisa berulang-ulang kali dengerin video ini sampai lu ngerti. Atau gue ada chapters di description di bawah, jadi lu bisa langsung maju mundurin sesuai dengan kebutuhan lo. Hey guys, welcome buat lu yang baru nonton video gue ini dan baru datang ke channel gue. And welcome back buat lu yang udah pernah nonton di Cari Kuliah TV with me, Alejandro Tumiwa, tempat di mana lu bisa menemukan seluruh informasi-informasi yang menarik dan bahasan penting seputar perkuliahan, pekerjaan, dan startup. Let's go. Jadi metode yang gue mau kasih tahu ke lu ini, metode ini dibuat sama orang ya, nih namanya Kate Wendleton. Dia itu seorang career coach berasal dari Amerika Serikat dan dia memang sudah lama kerjaannya inilah basically. Dan dia membuat metode ini yang namanya The Seven Stories. 7 cerita. Kenapa 7 cerita? Nah sekarang gimana cara menggunakan Seven Stories ini? Step pertama, lo harus tulis 25 accomplishment lo ya. Lo ambil sebuah kertas atau pakai laptop, pakai iPad, HP lo juga even bisa ya. Lo tulis 25 accomplishment lo atau experience lo ya in the past, di masa lampau lo. Lo entah itu dari SD, dari TK, SMP, SMA, pada saat lu kuliah, pada saat lu magang, pada saat lu kerja. Ini bisa di semua stages dan ini tidak boleh ada batasan waktu. Dan 25 accomplishment atau experience ini harus spesifik tentang apa yang lu lakukan yang memiliki suatu hasil, ya, hasil yang baik yang membuat lu happy dan experience ini enjoyable, ya. Lu enjoy dengan melakukan ini. Dan ini lu harus jujur sama diri lu sendiri. Ini tentang lu, bukan tentang keluarga lu, bukan tentang temen lu, bukan tentang kakak adik lu. Jadi it has to be you, harus punya lu. Ya, lu harus bisa jujur sama diri lu sendiri dan lu nggak usah ngeliat-liat tempat yang lain. Yang gue mau lakukan dari latihan ini adalah lu nggak boleh melimitkan ini hanya tentang kerjaan atau yang berhubungan dengan sekolah. Nggak. Jadi ini bisa tentang traveling, bisa tentang olahraga, hobi lu, musik, you name it, apapun. Tapi segala sesuatu yang bisa membuat lu happy, lu enjoy, dan ada hasilnya. Dan gue pengen lu membuat ini gak usah terburu-buru. Misalnya dalam, 1 jam gue udah bisa selesai. Atau misalnya dalam 1 hari gue udah bisa selesai. Just take it easy. Kayak lu ambilnya waktu 3-4 hari, atau even seminggu pun gak apa-apa lu ngerjain ini. Yang penting hasilnya nanti, setelah lu selesai mengerjakan exercise ini, keluar hasil yang cocok dan lu dapet tuh jawaban lu mau kuliah apa. Contohnya bagaimana? Kalau pas lu bikin 25 ini, jangan lu cuma tulis vague ya, kayak cuma judul, misalnya traveling, habis itu musik, habis itu misalnya olahraga, habis itu kompetisi. Jangan. You have to be specific. Harus spesifik, tapi jangan terlalu spesifik juga, jangan terlalu detail. Jadi contohnya begini, jangan lu tulis main bola di SMA, tapi tulis bermain bola sebagai kapten di turnamen nasional se-Indonesia di kelas 2 SMA. Nah mungkin sekarang lo berasa yang kayak, oke 25 kok banyak banget ya. Latihan ini ya, step pertama ini melatih lo untuk diminta jangan terlalu judgmental. Dan jangan melimitasikan achievement yang atau experience yang lo pernah alamin di masa lalu lo. Step kedua, lo pilih 7 dari 25 list yang lo punya. Lu coba baca lagi, terus lu sambil ingat-ingat kejadian itu, mana yang paling lu enjoy, yang membuat lu happy dan signifikan dalam hidup lu. Dan ada rasa kepuasan batin setelah lu menjalani ini. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Nah setelah itu lu urutin dari 1 pengalaman atau accomplishment lu yang paling penting ya untuk lu, yang paling signifikan, yang paling buat lu enjoy, yang paling buat lu happy, sampai nomor 7 yang ya oke-oke aja lah. Step nomor 3. Ini yang namanya 7 stories. Nah, di step ini, lo harus bisa bikin 1-2 paragraf ya, secara concise and succinct, atau maksudnya itu ringkas dan detail, tentang 7 hal yang lo pilih di step sebelumnya. Nah, mungkin gue akan kasih pointers ya, gue akan kasih arahan-arahan pertanyaan yang kira-kira lo bisa cerna, sehingga lo bisa bikin 7 paragraf-paragraf ini untuk 7 yang lo pilih. Jadi mungkin yang pertama, itu kenapa lu lakukan ini?
Ya, apa motivasi di belakang aktivitas ini? Kita ngomongnya aktivitas. Yang kedua, apakah aktivitas ini berarti buat lo? Yang ketiga, what did you do? Apa yang lo lakukan di dalam aktivitas ini? Yang keempat, peran lo apa di dalam aktivitas ini? Misalnya kalau misalnya olahraga yang tadi contohnya, lo jadi kapten. Atau misalnya di organisasi OSIS, kalau lo masuk OSIS. Lo sebagai apa? Bendahara, ketua, atau apa? Di mana aktivitas ini terjadi? Sebenarnya di mananya ini kurang penting. Cuma untuk cara pikir lo sehingga lo inget, oke, ini tempatnya di sini yang kejadiannya. Nomor 6, ada siapa selain diri lo yang ikut serta di dalam aktivitas ini? Nomor 7, skills atau keahlian apa yang lo pakai dalam melakukan aktivitas ini? Misalnya negosiasi kah, leadership kalau lo jadi kapten bola, dan lain-lain. Dan jangan lupa bagaimana lu lakukan skill ini pada saat aktivitasnya terjadi. Nomor 8, bagian apa yang paling lu sukai dari aktivitasnya. Nomor 9, hasilnya apa. Nomor 10, gimana perasaan lu setelah aktivitas ini selesai. Oke, step nomor 4, analisa cerita. Nah, setelah lu tulis ya 1-2 paragraf setiap 7 yang lu pilih ini, lu coba lihat patternnya. Analisa dari setiap itu apa yang paling menonjol. Apakah misalnya olahraga, atau misalnya lo ada video, misalnya lo suka traveling bikin video, musik lo videoin. Jadi lo harus tahu pattern-patternnya apa. Apakah misalnya lo suka di leadershipnya, ataukah yang paling menonjol team player misalnya. Jadi itu lo harus analisa setiap cerita itu. Nah, step kelima dan step terakhir adalah kalau lu udah tahu melihat apa yang menonjol, lu cari misalnya ya, ini nih, this is just for fun, kayak 200 kemungkinan lu bisa kerjanya apa aja. Kayak pekerjaan-pekerjaan yang lu enjoy dan lu happy ngerjainnya. Karena ini yang paling penting dari latihan ini. Kalau misalnya outcome-nya lu nggak ketemu apa yang lu suka atau apa yang lu enjoy, ya percuma. Jadi memang lu harus jujur sama diri lu ya. Dan lo harus fokus dalam mengerjakan exercise ini. Jangan dianggap exercise ini menjadi beban. Bawa santai aja. Jadi biar it's just a week, ya kan. Lo bisa ngerjain pas sebelum lo tidur, lo bisa ngerjain pas waktu-waktu senggang lah. Nah, itu metode pertama dan metode yang memang gue pengen kasih tahu. Kalau misalnya menurut lo ini terlalu berat, ya sebenarnya ada lagi beberapa metode yang lebih ringkes lah. Ada contoh salah satunya, kalau gue pribadi, gue mengkategorikan itu mulai langsung dari motivasi. Motivasi itu ada macam-macam, tapi lo harus tahu sendiri apa yang works for yourself ya. Balik lagi ini harus kejujuran sama diri lo sendiri. Misalnya motivasi uang atau motivasi kompetensi, atau misalnya motivasi hobi bisa juga. Jadi lo harus kategoriin itu, baru lo lihat dari kerjaannya apa. Itu kalau cara gue. Tapi ada lagi satu mungkin yang lebih simple, itu pakai metode psikologi, namanya numerology. Ya, jadi itu dia menggunakan angka ulang tahun lo Google it deh. It's legit. Dia pakai angka ulang tahun lo bisa ngeliat kira-kira cocoknya di kerjaannya apa gitu. Nah, kalau lo mau tahu tentang numerology ini, komen di bawah ya, sehingga gue bisa bikin videonya, atau kita bisa chat one by one. Karena kebetulan gue tahu gimana caranya. Alright, jangan lupa kalau lo suka video ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. And I'll see you guys next time. Goodbye.